Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semua sudah kamu lakukan agar mantan bersedia kembali dan kamu sudah pasrah. Saat itulah mantan akan mulai menghubungimu lagi. Ya. Jadi kok mantan belum kunjung menghubungi kita ya? Kita nunggu-nunggu, semua usaha sudah kita lakukan. Membuat akun media sosial baru sudah tidak kehitung. Ya. Setiap mantan tahu itu akun media sosial kita, langsung dia blokir. Ganti nomor telepon juga sudah tidak kehitung. Setiap dia dengar suara kita telepon, langsung dia blokir. Kita berusaha datang ke rumah mantan, dia pindah rumah. Kita datang ke kos-kosannya, dia pindah kos-kosan. Kita datang ke tempat dia bekerja, dia pindah kerja, dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan kemudian? Kita pasrah, ya. Kita menyerahkan diri, menyerahkan segala sesuatunya kepada apa yang telah menjadi kehendak Allah. Kita pasrah, ya. Nah, maka keajaiban itu akan terjadi ketika kita pasrah. Nah, kenapa demikian? Jadi banyak orang kemudian berpikir bahwa pasrah itu adalah menyerah. Sebenarnya enggak. Pasrah itu juga bukan tidak melakukan apapun. Jadi pasrah itu kita lakukan ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Sudah maksimal. Kita sudah melakukan segalanya yang kita bisa, yang kita ketahui. Dan ternyata tetap belum kembali juga. Kita sudah berdoa dengan semua doa yang kita ketahui. Ternyata mantan juga belum memberikan respon. Ya. Nah, itu namanya kita sudah berusaha. Setelah itu kita pasrah. Jadi ada orang yang mengatakan saya pasrah sejak awal. Dia tidak berusaha, dia tidak berdoa. Itu namanya bukan pasrah. Itu namanya menyerah. Ya. Kita pasrah, kita sudah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Kita sudah merasa berdoa. Ya, doa yang sangat banyak, doa yang sangat panjang. Ya. Kemudian kita pasrah, ya. Artinya apa? Kita sudah berusaha, tetapi belum ada respon. Nah, sekarang waktunya, ya, kita menata hati kita, menata keinginan kita, menata ambisi kita. Ya, keinginan kita yang sangat kuat itu kan namanya ambisi. Sehingga orang yang sangat berkeinginan mendapatkan sesuatu itu namanya orang-orang yang ambisius. Kita berusaha menata itu, ya, dan kita menyadari bahwa di alam semesta ini semua yang terjadi hanya bisa terjadi jika Allah menghendaki. Nah, kita pasrah itu tidak berarti kita berhenti berusaha, tidak. Kita terus berusaha. Tetapi kan berusaha menghubungi mantan, menemui mantan kan sudah tidak bisa. Jadi usaha itu bukan itu saja. Ya. Banyak orang yang kemudian jatuh cinta dan mencintai seseorang tanpa orang yang dia cinta itu ngejar-ngejar dia. Kenapa bisa jatuh cinta? Pesonanya. Sehingga dia dikejar-kejar oleh begitu banyak orang yang mencintai dia. Ketika kita bekerja, ketika kita sukses dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita,
sukses pendidikan, kemudian masuk ke dunia kerja dan sukses juga. Itu akan menambah pesona kita. Zaman sekarang kan sama ya. Ketika ada orang datang melamar, maka pertanyaan dari calon mertua, kuliahnya sudah lulus atau belum? Kalau jawabannya belum, mesti jawaban mereka, selesaikan dulu kuliahnya. Ya tidak? Kemudian kalau sudah lulus kuliah, selalu pertanyaannya, sudah bekerja? Kalau jawabannya belum, maka mereka akan mengatakan, cari kerja dulu. Kalau kita sudah mengatakan, sudah bekerja Pak, pertanyaan berikutnya, gajinya berapa? Kita sebut, ya, menurut kita sih sudah lumayan, tapi menurut mereka masih kurang. Maka pertanyaan mereka kemudian, gaji segitu, kira-kira cukup enggak? Nah, ya, jadi itu standar lah. Para calon mertua itu kurang lebih semuanya pertanyaannya sama kan? Kira-kira seperti itu semua. Maka ya, ketika yang datang nih sudah sukses karirnya, kuliahnya sudah selesai, sudah Pak, Alhamdulillah sekarang sedang S3. Artinya dia sudah mengantongi gelar sampai S2. Itu langsung terpesona itu ya, langsung jatuh cinta tuh calon mertua. Ya, jadi itu termasuk pesona yang tanpa kita sadari kita pancarkan. Kemudian mereka tanya lagi, sudah bekerja? Sudah Pak, jadi dosen Pak. Ini kampusnya, ya. Sekarang lagi tugas belajar S3. Saya yakin ya, itu orang tuanya nggak akan berpikir terlalu lama. Mesti mereka akan mengatakan, ya okelah kalau begitu, kami serahkan kepada anak kami ini ya, apapun yang terbaik untuk dia, apapun yang dia pilih, kami akan mendukungnya. Ya jelas dia milih kan yang bawa calon suami atau calon istrinya tadi ke rumah kan dia. Kalau dia ditanya, gimana? Ya tentu mau kan. Nah, tetapi itu tadi, ya tanpa kita sadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita, atau orang mengatakan yang kita miliki, itu membuat pesona kita memancar. Dan itu adalah usaha yang tidak pernah kita sadari. Jadi ketika kita ini berusaha menghubungi mantan, berusaha ketemu mantan, dan dia menolak, menghindar terus, ya, tidak bisa ketemu, tidak bisa telepon lagi, kita masih bisa melakukan begitu banyak hal untuk membuat diri kita menarik bagi banyak orang. Ya, zaman sekarang orang tertarik itu tidak akan jauh-jauh dari dua hal kan? Ya, nah apa dua hal tadi? Ya, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa ya, sekali lagi yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe-nya, juga menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya ya, sudah lama ini tidak menyapa adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri ya, yang ada di Malaysia, di Singapura, kemudian di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu. Amin. Nah, apa dua hal tadi yang selalu membuat orang tertarik? Kan tidak akan jauh-jauh dari yang pertama, performa fisik
cantik atau ganteng. Kemudian yang kedua, harta benda yang dia miliki. Kalau orang punya dua hal ini, bukan dia yang melamar, bahkan dia yang akan dilamar orang. Bukan dia yang mendekati, orang yang akan mendekatinya. Ya, itu adalah usaha. Nah, ketika kita tidak bisa menghubungi mantan, kita fokus saja. Fokus dengan karir kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Ya, insya Allah kalau kita sudah berhasil, maka mantan akan mulai naksir kita lagi. Ya, nah, kemudian ya, yang juga harus kita pahami betul, bahwa pasrah itu bukan berarti kita berhenti berdoa. Ketika semua usaha untuk ketemu mantan sudah tertutup, kita masih bisa berdoa. Tetapi sekarang kita berdoa dengan kepasrahan. Artinya apa? Kita ridho dengan apapun yang akan Allah berikan. Jika Allah menghendaki mantan belum kembali saat ini, kita ridho. Kita terus berusaha, kita terus berdoa. Ya, ketika Allah menghendaki mantan kembali saat ini, tentu kita sangat bahagia. Apapun yang Allah kehendaki untuk kehidupan kita, kita ridho, kita bahagia. Nah, ketika kita pasrah, ya, maka saat itulah seluruh doa-doa kita akan terkabul. Saat itulah seluruh yang kurang dalam kehidupan kita akan Allah cukupkan. Ya, kita berdoa apa kemarin? Berdoa agar mantan menghubungi kita. Maka ketika kita pasrah, saat itu doa terkabul, maka saat itulah mantan mulai menghubungi kita lagi. Maka di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, ketika kita bertawakal, ketika kita pasrah, ketika kita berserah diri kepada Allah, maka saat itulah seluruh kebutuhan kita akan Allah cukupi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.